Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita hitung nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah pun sudah berfirman, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai, ya, mensyukuri. Setelah kita mensyukuri, insya Allah Allah pun menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la sadid. Dan sungguh apabila kamu terima kasih kepadaku, ya, nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi insya Allah kalau kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, insya Allah, ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa ditambahkan kepada kita. Dan insya Allah, ya, hakikatnya orang yang kaya itu adalah juga orang yang mau berterima kasih, ya, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan agar kita ini menjadi insan, menjadi manusia ini supaya tidak rugi, ya, tidak rugi. Nah, tentunya kita harus selalu berorientasi kepada arah kebaikan, ya, karena menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia itu, ya, hakikatnya rugi, ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, ya, kecuali yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kalau orang yang beriman itu insya Allah, ya, insya Allah dia, ya, tergolong orang yang tidak rugi. Di samping dia beriman, dia juga, ya, mengerjakan ibadah sholat. Jadi selaku orang yang beriman tentunya wajib, ya, hukumnya mengerjakan ibadah sholat. Kenapa? Ya, karena sholat itu sangat penting, ya. Insya Allah dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah dengan sholat dan kesabaran, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan, ya. Untuk itu betapa pentingnya sholat. Sebagai orang yang beriman, tentunya amalan sholat ini tentunya sangat diutamakan. Bahkan, ya, pekerjaan yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah sholat pada awal waktu berjamaah. Nah, kita tentunya berusaha untuk hal tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain orang yang beriman kemudian mengerjakan ibadah sholat, khususnya, ya, sholat 5 waktu sehari malam, ya, di samping itu juga supaya tidak tergolong orang rugi, yaitu orang yang saling nasihat menasihati, ya.
menasihati ya, tentang hal yang baik ya, tentang hal yang hak, dan tentunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Seperti yang sudah saya bacakan tadi ya, Allah telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian mengerjakan sholat. Kemudian saling berwasiat ataupun saling bernasihat. Nasihati tentang yang hak dengan penuh kesabaran. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, tentunya mari kita tingkatkan iman kita. Ya. Kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadah sholat kita ya, tingkatkan ibadah sholat kita. Ya. Kemudian kita tentunya harus saling berwasiat, saling menasihati tentang yang hak dan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan sedikit kultum yang saya sampaikan ini bisa mengubah diri kita untuk menjadi insan yang betul-betul mutakin ya, betul-betul takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita untuk amal agama ini secara baik dan benar. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya diri kita, tentunya harapan kita juga semua kaum muslimin muslimat di muka bumi ini. Mudah-mudahan dapat mengamalkan agama ini secara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi itu harapan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesama muslim, tetapi kita harus bersatu padu ya, bahwasanya sesama muslim itu ibarat satu tubuh, yang mana apabila satu tubuh itu ada yang sakit, maka semuanya akan merasakannya. Mudah-mudahan iman Islam dan ihsan kita dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.